Berapa sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita tinggal 4 minggu lagi ya. Nanti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tanggal 20, 21, 22 UTS ya. Ada UPM juga. Kita langsung aja ya untuk presentasinya. Dipersilakan yang presentasi. Baik Pak, terima Ya, kasih Pak. Ya, atas siap, siap. kesempatan waktunya. Pak, izin Bismillahirrahmanirrahim. OKWA. Nggak kuat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pak, Dr. Trinovian Rais MPD, selaku dosen kita, teman-temanku sekalian, ya, yang tidak bisa sebutkan namanya satu demi satu, sudah mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Baik, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yaitu Bapak Muhammad Akil dan juga Bapak Lukman dan saya sendiri Iqbal Faisal. Tema yang kami akan paparkan yaitu tentang teori struktural, fungsional, teori konflik, dan perubahan sosial. Baik, untuk menghemat waktu, mari saja kita sama-sama dengarkan untuk pemaparan tentang teori struktural fungsional. Kami mohonkan kepada rekan kami yaitu Bapak Muhammad Akil, dan untuk teori konflik kami mohonkan kepada Bapak Lukman, dan untuk perubahan sosial nanti saya akan memaparkan pada Bapak Muhammad Akil. Dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Iqbal yang memberikan kesempatan kepada saya untuk coba mempresentasikan materi pada hari ini. Ya, baik, langsung saja di sini ada latar belakang dari teori struktur fungsional, teori konflik, dan juga perubahan sosial. Ya, pada dasarnya teori-teori yang pernah ada itu tidak akan pernah usang dengan kemunculan teori-teori baru. Teori struktural fungsional, teori konflik, dan juga perubahan sosial ini menjadi tiga di antara teori-teori sosiologi yang ada, yang mana ketiga teori ini itu masih dianggap sebagai teori yang masih relevan dalam melihat situasi, kemudian peristiwa atau hal yang terjadi dalam sosial. Namun halnya sama dengan namanya ilmu gitu. Teori-teori tidak ada ilmu yang abadi, tidak ada teori-teori yang abadi apabila telah dikemukakan adanya bukti-bukti baru. Nah, maka dari itu menarik bagi kelompok kami untuk coba membahas mengenai ketiga teori tersebut, yaitu teori fungsional, teori konflik, dan juga perubahan sosial. Next, Pak Ridwan. Sudah. Sini kecilkan. Atau di luar boleh. Lorongnya dari kamu keluar. Mohon maaf, Pak Ridwan, di next bisa ininya, slide-nya. Nah, ya baik. Teori struktural fungsional itu pertama kali dikembangkan atau dikembangkan oleh seorang Talcott Person, yang mana dia ini seorang sosiolog kontemporer dari Amerika yang menggunakan pendekatan fungsional dalam melihat masyarakat, baik yang menyangkut fungsi dan juga proses. Secara definisi, kemunculan teori fungsional struktural dipengaruhi oleh adanya asumsi kesamaan antara kehidupan organisme biologis dengan struktur sosial tentang adanya keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat. Nah, jadi si Talcott Person ini dia menganalogikan teorinya itu seperti struktur organ tubuh manusia, yang mana teori ini dipengaruhi oleh teori biologi, di mana manusia ini memiliki struktur bagian-bagian tubuh tertentu yang memiliki fungsinya masing-masing, seperti mata untuk melihat, kemudian telinga mendengar, dan lain sebagainya.
Nah, kemudian dia dari teori biologi ini dia memunculkan suatu teori fungsional struktural dalam melihat masyarakat kita. Nah, maka dalam si Talcott ini memandang masyarakat itu sebagai suatu sistem dengan bagian-bagian yang saling bergantung dan terikat dalam menjaga stabilitas dan keteraturan. Sama halnya dengan tubuh, kalau mungkin tubuh kita ada yang salah satunya cacat atau tidak ada, agak kurang seimbang dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Nah, itu menurut si Talcott Person tentang struktural fungsional. Namun juga dia memberi syarat agar teori ini bisa berfungsi, bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Di mana syarat ini dia kenal atau dikenal dengan namanya skema agil atau adaptation, goal attainment, integration, dan latensi. Ya, next Pak Ridwan. Ya, baik. Yang pertama di situ ada adaptation, di mana sebuah sistem itu harus menyesuaikan diri dengan lingkungan, ya sesuai dengan kebutuhannya juga. Artinya kalau sistem sosial juga harus menyesuaikan dengan ekonominya seperti apa, agamanya seperti apa, kemudian politik di dalamnya seperti apa, harus disesuaikan, harus adaptasi. Kemudian selanjutnya ada goal attainment, yaitu sebuah sistem juga harus mendefinisikan mencapai tujuan utamanya. Kalau misalnya dalam sistem pendidikan ya harus ada tujuan dari pendidikan itu mau dikemanakan, arahnya kemana. Nah itu harus ada agar fungsi-fungsi struktur seperti guru, kemudian kepala sekolah, kurikulum, dan lain sebagainya, pemerintah itu bisa menjalankan fungsinya dengan baik, dengan benar. Kemudian ada integration atau sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Artinya sistem ini harus saling berkaitan, satu sama lain harus saling mendukung agar tidak terjadi kesalahan gitu. Nah, yang terakhir ada latensi. Jadi sebuah sistem juga harus saling melengkapi dan saling memelihara apabila ada terjadi kesalahan-kesalahan. Namun kalau fungsinya mereka menjalankan fungsinya dengan baik, maka kesalahan ini pada dasarnya tidak akan ada gitu. Karena mereka menjalankannya dengan fungsi yang sesuai, dengan fungsi yang baik. Next, Pak Ridwan. Nah, selanjutnya ada pokok dari teori struktural fungsional. Nah, menurut teori ini, teori fungsional struktural, masyarakat itu merupakan suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Nah, perubahan yang terjadi pada satu bagian tertentu itu akan membawa perubahan pula pada bagian yang lainnya. Ya, artinya dalam masyarakat, misalnya ada sistem sosial, sistem agama, kemudian dalam hal ekonomi, atau dalam hal keluarga, misalnya sistem keluarga ada ayah, ibu, anak. Nah, ini harus menjalankan perannya masing-masing. Seperti ayah itu menjalankan mencari nafkah, berfungsi mencari nafkah, mengajarkan ibu membantu seorang ayah, mengajarkan anak-anaknya, dan lain sebagainya. Nah, ini harus berjalan dengan sesuai fungsinya agar terjadi keseimbangan dalam rumah tangga seperti itu, dalam keluarga gitu. Next. Slide selanjutnya Pak Ridwan boleh ya. Nah, dalam teori struktural, keluarga ini berfungsi untuk mensosialisasi anggota baru dan juga membentuk identitas individu dalam masyarakat. Nah, kemudian pendidikan itu mentransmisikan norma dan nilai penting kepada generasi muda, membangun keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Nah, sedangkan norma sendiri itu dinilai, norma dan nilai itu berfungsi sebagai perekat sosial, menjaga stabilitas, keteraturan dalam interaksi antar anggota masyarakat. Nah, lalu bagaimana penerapan dan contohnya? Nah, salah satu contoh penerapan dari teori struktural fungsional ada misalnya dalam sistem pendidikan. Nah, di mana pendidikan itu pada dasarnya untuk menyampaikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada generasi muda untuk menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas. Boleh naik, Pak Ridwan? Ya.
Nah, di dalam sistem pendidikan itu ada struktur-struktur tertentu ya, misalnya seperti dalam pendidikan itu ada kepala sekolah, guru, murid. Nah, struktur ini harus menjalankan fungsinya dengan baik agar terjadi suatu keseimbangan dalam pendidikan. Guru menjalankan perannya dengan baik, mengajar dan lain sebagainya, kepala sekolah mengawas, mengatur, kemudian murid datang ke sekolah untuk belajar dan lain sebagainya, itu harus dijalankan berdasarkan fungsi-fungsinya agar nanti pembelajaran itu bisa terwujud, sehingga pendidikan itu bisa mewujudkan fungsinya menyampaikan pengetahuan, keterampilan, dan tujuan dari pendidikan, goal attainment dari pendidikan itu juga bisa terwujud seperti itu. Nah, atau contoh lain misalnya dalam hal keluarga ya, yang tadi dipandang sebagai unit dasar yang menjalankan fungsi penting untuk kelangsungan masyarakat. Keluarga berfungsi untuk mendidik dan juga menanamkan nilai norma serta keterampilan dasar kepada anak-anak. Pastikan mereka menjadi anggota masyarakat yang berfungsi dengan baik. Ya, seperti tadi ayah, ibu, kemudian juga anak. Ayah memberikan nafkah kepada anak-anaknya, pada istrinya, kemudian si istri membantu suaminya untuk membantu menjalankan tugas-tugas suami, dan anak ikut membantu juga dalam hal ini, yang nggak bandel, kayak itu nggak nakal, itu bisa menjadi keluarga yang pada akhirnya bisa menjadi yang seimbang gitu, teratur, stabil, tanpa adanya konflik-konflik keluarga, masalah-masalah keluarga. Nah, adapun kalau teori konflik ini akan dijelaskan oleh Pak Lukman ya. Pak Lukman, silakan. Silakan Pak Terima Lukman. kasih Pak Akil, Pak Iqbal. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori konflik. Sebagaimana di sini adalah teori konflik ini pelopornya adalah Roth dan Roth, yaitu dia sebagai pelopor dari teori konflik. Nah, pengertian dari teori konflik, pengertian deskripsi populer. Deskripsi populer dari teorinya adalah bahwa teori konflik dibangun dalam rangka untuk menentang secara langsung terhadap teori struktural fungsional. Yang kedua, arena pertentangan kekuasaan. Misalkan masyarakat dipandang sebagai arena pertentangan antara berbagai kelompok yang berebut kekuasaan dan sumber daya. Yang ketiga, ketimpangan sosial, yaitu fokus pada ketimpangan ekonomi, politik, dan sosial, serta bagaimana hal ini mendorong perubahan sosial. Lanjut Pak Iqbal. Teori konflik, prinsip utamanya yaitu konflik sebagai pendorong. Konflik dalam masyarakat dianggap sebagai penggerak perubahan sosial yang signifikan dan penting untuk kemajuan. Pertentangan kelas buruh contohnya, yaitu pertentangan antara kelas buruh dan pemilik modal, atau mencerminkan konflik kepentingan dalam sistem kapasitas yang ada. Selanjutnya, ketimpangan gender. Itu ketimpangan gender di tempat kerja menunjukkan konflik struktural atau terstruktur yang perlu diatasi untuk mencapai ketidakadilan sosial. Selanjutnya yaitu misalkan penerapan dan contoh. Di next Pak, ya, penerapan dan contoh. Sebagai contoh misalnya saja adanya konflik sosial antara buruh dan pemilik modal yang menyebabkan atau menimbulkan aksi-aksi demonstrasi. Tujuan aksi dan demonstrasi yang menyebabkan adanya konflik adalah untuk memperbaiki keadaan yang dianggap tidak adil,
menurut para buruh itu. Para buruh menganggap bahwa upah yang kecil merupakan tindakan yang kurang adil jika dibandingkan jam kerja dan kerja keras yang lebih mereka lakukan. Melalui salah satu jalan demonstrasi, para buruh berharap ada perubahan dalam nasib dan kehidupan mereka. Itu contoh yang biasa dilakukan ketika ada konflik antara si pemodal dan si buruh. Teori perubahan sosial selanjutnya, teori perubahan sosial Max Weber. Menurut Max, perubahan sosial terjadi akibat ketidaksesuaian antara berbagai unsur sosial yang ada di masyarakat. Nah, misalkan satu, pengertian perubahan bisa disebut sebagai sesuatu yang terjadi secara berbeda dari waktu ke waktu atau dari sebelum dan sesudah adanya sesuatu aktivitas. Nah, setiap aktivitas dan kegiatan akan menyebabkan perubahan. Jadi, selanjutnya lingkungan perubahan sosial. Masih itu Pak. Lingkungan perubahan sosial. Lingkungan perubahan sosial meliputi berbagai bidang seperti bidang pendidikan, ekonomi, hukum, dan teknologi. Terus aspek perubahan sosial, aspeknya dalam kehidupan masyarakat sampai pada pergeseran persebaran umur, tingkat pendidikan, dan hubungan antar warga. Jadi perubahan sosial itu bisa diakibatkan oleh umur, pendidikan, atau hubungan antar warga. Selanjutnya Pak, faktor perubahan sosial. Next Pak. Faktor perubahan sosial diantaranya faktor internal, eksternal, globalisasi, teknologi, pengaruh budaya asing. Nah, itu yang bisa mempengaruhi perubahan sosial. Next Pak. Penerapan dan contoh. Penerapan dan contoh. Contoh kasus perubahan sosial misalnya saja tentang adanya kegiatan pertanian yang pada zaman dahulu pertanian dilakukan dengan cara pembajakan dengan hemat biaya, akan tetapi memakan waktu. Sedangkan pada saat ini sistem pertanian dilakukan dengan cara modern yang identik dengan hemat waktu, akan tetapi memakan banyak biaya. Atau pergeseran cara berbelanja dari pasar tradisional ke toko fisik, ke e-komersi atau Shopee dan lain-lain. Nah, perubahan ini dilihat sebagai kemajuan. Jadi kesimpulannya adalah ketiga teori tersebut menawarkan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi dalam memahami dinamika masyarakat dan proses perubahan sosial. Secara ringkas, teori struktural fungsional menanamkan pada stabilitas konsekuensi nilai dan perubahan bertahap sebagai cara masyarakat beradaptasi untuk menjaga keseimbangan. Sementara teori konflik menyoroti ketimpangan, perebutan kekuasaan, perubahan radikal yang didorong oleh pertentangan antara kelas atau kelompok. Nah, kedua teori ini tidak hanya menjanjikan secara pandang yang kontras atau satu melihat masyarakat bergerak menuju keseimbangan, yang lain melihatnya dalam kondisi ketegangan konstan tetapi juga saling melengkapi. Nah, jadi kesimpulannya dari kedua teori ini sangat berbeda dengan jelas sekali dan kontras. Terima kasih. Apa yang saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Silakan kepada Pak Iqbal. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Akil dan juga Bapak Lukman yang sudah memaparkan materi kelompok kita, yaitu tentang teori struktural fungsional, teori konflik, dan perubahan sosial. Agar
presentasi atau diskusi ini lebih menarik, maka kita akan buka sesi tanya jawab. Halo, Pak Tapi Iqbal. sebelum Pak itu, Iqbal. kita dengarkan presensi oleh Bapak Rinopian Rais pada Bapak Dr. Rinopian Rais. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Iqbal dan teman-teman. Sama-sama Bapak. Soeharto. Hadir Pak, hadir Pak. Hadir, hadir. Ya, oke. Hadir Pak. Hadir Pak. Rosna. 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 Rosna ada nggak Rosna? Rosna. Ada tapi nggak jawab tuh Pak, ada sih orang. Dimatiin kameranya nggak? Iya Pak, dimatiin Pak. Hah? Kameranya dimatiin Pak. Nah ini kayak gimana ini? Rosna itu yang Rosa ya? Yang Rosa ya? Betul Pak. Oh, namanya diganti jadi Rosa. Kayak artis juga ini. Perubahan sosial ini, perubahan sosial. Sosial. Contoh sosial, contohnya nih. Teori sosial, perubahan sosial. Nama artis Pak, nama artis. Soeharto ketawa tuh, Soeharto. Hadir Pak, siap. Kasih tahu Bapak Rosa. Iya Itu Pak, itunya siap. dimatiin kamera dan itu dimatikan. Iya Pak, Pak saya. Jadi kasih saya tahu, Pak. sebenarnya di awal dulu pertama ini saya tidak mau yang seperti ini. Iya Pak. Saya nggak mau yang seperti ini. Sudah bilang dari awal, dari pertama kita ini semua pokoknya saya sebelum terjadi hal-hal ini saya udah mengantisipasi. Gitu. Jadi jangan sampai seperti ini orangnya nggak ada, tapi dia seolah-olah ntar saya ada Pak, gitu. Dia berdalihnya nanti ada, atau nanti pas di ujung dihidupin kamera dia bertanya. Nah seperti ini saya udah tahu trik-triknya lah, udah ngerti gitu. Ya, ini siapa namanya Rizal, kasih tahu Cap. Ada. Ya Rosna kasih tahu tuh kameranya dimatikan, mic-nya dimatikan. Pak udah saya WA Mbak Rosna. Ya udah nanti bilang okay, Pak. tadi kan nggak di absen itu, nggak bisa di absen. Biar dia masuk, ntar nggak di absen ya. Bilang nggak bisa di absen dia. Mematikan udah nggak bisa di absen. Udah dia tiba-tiba ngidupin kamera dan ngidupin mic. Saya ada Pak. Alasannya belakang tahu yang menjadi alasan. Ya saya jadi gitu ya. Jangan kasih tahu udah nggak bisa di absen. Walaupun nih saya lihat memang ada mic dan kameranya di dua. Baik, Pak. Mau nyala satunya aja. Jangan mau sampai beribu-ribu alasan, saya paling nggak suka itu. Resna Melawati, Resna Melawati hadir. Resna Melawati hadir, Pak. Sudah. Baik, Pak. Banu. Hadir, Pak. Oke, sudah. Baby Zakia Priyatni. Baby Zakia hadir, Pak. Hadir, Pak, tadi. Oke. Sudah. Imron. Hadir, Pak. Hadir. Oke, Imron. Oke. Indah Nopianide. Hadir, Pak. Saya, Pak. Saya hadir, Pak. Ya, sudah. Saya Ya, sudah. izin live on Nurlinda. kamera ya, Pak, karena saya mau latihan upacara, Pak. Hadir, Pak. Ini si Hadir, Indah Pak. banyak yang izin.
Iya Pak, saya latihan upacara Pak, pengibar bendera tuh Pak. Minggu besok apa lagi? Aduh, saya juga nggak tahu Pak, kegiatan banyak banget Pak sekolah SMK 48. Hebat, hebat. Mohon maaf Pak. Nurlinda. Nurlinda. Nurlinda Pak hadir. Oh, mana Nurlinda? Nurlinda Pak hadir, Nurlinda Pak hadir. Oh, ya oke, sudah. Ayu Andira, Ayu. Hadir Pak. Ayu. Hadir Pak. Oke, sudah. Hai Rani. Hadir Pak, hadir. Oke, sudah. Lukman Sugiarto. Hadir Pak. Hadir. Oke, sudah Lukman. Oke Pak. Suhesti Ningsih. Saya Pak. Oke, sudah. Ridwan Guci. Hadir Pak, hadir. Oke, sudah Ridwan. Salut Abdul Halim Pakik. Hafid. Hadir Pak. Halo Pak, hadir Pak. Oke, sudah. Ya, Iya, sudah. Pak. Itu namanya talut aja. Oke. Rani. Malah. Hadir Pak. Hadir. Oke, sudah. Jul. Hadir Pak. Hadir. Oke, Bu, udah Bu. Muhammad Akil. Hadir Pak Muhammad Akil. Oke, sudah. Jul Pilkadin. Ya, hadir Pak, Zulfikar. Oke, sudah. Lukman. Hadir Pak, hadir. Hadir Pak. Hadir. Hadir Pak. Hadir. Hadir Pak Lukman. Hadir. Yudri hadir Pak. Rizal Ismi Sarif. Hadir. Rizal. Hadir Pak. Muhammad Rahmat Agung Rizky Effendi. Rahmat. Hadir Pak. Hadir. Oke, sudah. Tarisa Fitria. Hadir Pak. Oke, sudah. Hadir Pak. Ya, sudah. Farudin Nurhali. Hadir Pak, hadir. Oke, sudah. Ya. Necin Sunaria. Hadir Dok. Sudah. Desi Galindra. Hadir Bapak. Iqbal Faisal. Hadir Pak. Hadir. Harus berarti. Hadir Pak. Hadir. Sudah. Muslihudin. Hadir Pak. Hadir. Sudah. Pak Rosna hadir Pak. Tapi lagi Tadi ada kemana dipanggilin 3 kali sampai lagi ada ini. konsumen dulu Pak, sebentar aja. Ahmad Jainuri. Ahmad. Nah, ini juga sama nih. Kemana nih, Jal? Ahmad Jainuri, Jal? Nggak tahu Pak, nggak ada. Udah nggak Ini niat. kabur-kaburan. Ini kabur-kaburan juga nih orang nih. Ntar tiba-tiba nongol di akhir nih, ntar nih. Hadir Pak. Kursiawati, Andi. Hadir Pak. Oke, sudah Bu. Ya, sudah Ibu. Alvin Adil Ilyasa. Hadir Pak. Oke, terima kasih. Oke, sudah. Fatma Julaila, Fatma. Hadir Pak. Oke. Oke. Jadi dilanjutkan dengan tanya jawab nanti ya kalau setelah nanti ditulis di kolom chat ya setelah bertanya atau bahkan mengurangi atau menyanggah pernyataan tersebut di atas ya makalahnya. Dilanjut. Yang mau tanya, Baik, yang terima mau kasih, Pak.
Baik, alhamdulillah kita sudah selesai presensi ya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Dari kelompok kami akan buka 2 termin. Termin yang pertama kita buka untuk 3 orang penanya. Nanti setelah itu kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari penanya dan dilanjutkan nanti dengan termin yang kedua ya. Baik, silakan yang sudah raise hand ada Ibu Ayu Andira. Silakan Ibu, pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Yang ingin saya tanyakan di sini, menurut kelompok Anda, mengapa Telkomparson menganggap masyarakat sebagai suatu sistem yang ketergantungan? Terima kasih, Pak. Selanjutnya ada Ibu Hairani. Silakan Ibu pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas Waalaikumsalam kesempatannya. warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami, bagaimana Parsons menjelaskan hubungan antara struktur sosial dan fungsi sosial dalam suatu masyarakat? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Herani atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Mbak Resna Melawati. Ya, silakan Mbak Resna. Pertanyaannya Baik, apa? baik, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya, bagaimanakah pendidikan itu berfungsi mentransmisikan norma dan sosial menurut kelompok Bapak? Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama Mbak Resna. Buat ibu-ibu yang sudah bertanya, silakan ditulis juga ya di kolom chat pertanyaannya untuk memudahkan kami sebagai pemaparan materi untuk bisa menjawab dengan baik. Gimana Pak Akil dan Pak Lukman? Sudah bisa kita jawab? Apakah kita butuh waktu untuk mencari jawaban? Siap Pak, boleh Pak. Oke, silakan Pak Lukman. Mau menjawab pertanyaan dari siapa nih Pak? Nomor 1 tadi Pak. Baik, pertanyaan dari Ibu Ayu Andira. Oke, silakan Pak. Tadi mengapa Parson menganggap masyarakat sebagai sistem ketergantungan ya? Jadi menurut Parson memandang masyarakat sebagai sistem saling ketergantungan, yaitu karena jadi setiap bagian masyarakat itu memiliki fungsi yang berbeda. Jadi otomatis dia akan saling membutuhkan dan ketergantungan. Jadi masyarakat tersusun atas berbagai lembaga seperti keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, dan politik. Nah, jadi setiap lembaga memiliki fungsi yang tidak bisa digantikan lembaga lain. Makanya, jadi menurut Parson, setiap masyarakat itu dia mempunyai hubungan baik dan saling membutuhkan. Jadi saling ketergantungan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Barangkali ada teman-teman yang akan menambahkan atau jawaban saya kurang memuaskan. Itu mungkin Pak jawabannya. Baik, terima kasih Pak Lukman atas pertanyaannya. Saya sedikit menambahkan pertanyaan dari Ibu Ayu. Ya, mengapa Parson menganggap masyarakat sebagai suatu sistem yang ketergantungan? Ya, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh rekan kami, Bapak Lukman, saya ingin menambahkan bahwa beberapa alasan mengapa Parson memandang masyarakat saling bergantungan. Yang pertama, setiap bagian memiliki fungsi tertentu. Ya, contohnya lembaga-lembaga sosial seperti keluarga, pendidikan, ekonomi, agama, dan politik memiliki peran yang berbeda. Tetapi semuanya berkontribusi saling bekerja sama terhadap kelangsungan masyarakat. Misalnya, keluarga berfungsi melakukan sosialisasi, sekolah, mendidik, dan pemerintah sebagai mengatur keberlangsungan dari fungsi tersebut di dalam dunia pendidikan. Yang kedua, keteraturan sosial bergantung pada kerjasama antar bagian. Jika dilihat dari hal ini,
Jika satu bagian tidak berfungsi dengan baik, maka bagian lain akan terpengaruh ya. Jadi sistemnya tidak dapat bekerja dengan baik. Contohnya di sistem pendidikan. Jika sistem pendidikan gagal menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, maka sistem ekonomi juga akan terganggu. Yang ketiga, keseimbangan sosial. Paslon ini menekankan pentingnya keseimbangan masyarakat akan selalu berusaha menyesuaikan diri ketika terjadi gangguan agar setiap sistem tetap stabil. Dan yang terakhir itu tadi konsep agil ya. Konsep agil yang sudah disampaikan oleh rekan saya agil juga namanya. Yaitu agil itu panjangan dari Hadir, Pak. Oh, akil ya, beda ya Pak ya? Iya. Beda-beda dikit Pak ya, nggak apa-apa ya maaf Pak. Agil itu yang pertama A-nya adaptation. Yang G-nya goal attachment, yang I-nya integration, dan L-nya latency. Baik, itu saja tambahan dari saya. Mungkin dari Pak Agil, ada tambahan nggak Pak Agil? Tidak ada pun, menurut saya cukup sih itu. Sudah mewakili. Oh, baik. Bu Ayu gimana? Ya, terima kasih atas jawabannya Pak Lukman dan Pak Iqbal. Sudah sangat jelas. Baik Ibu, dengan senang hati Bu ya. Selanjutnya pertanyaan dari tadi Ibu Hairani. Silakan Pak Agil untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Hairani. Bagaimana Parson menjelaskan hubungan antara struktur sosial dan fungsi sosial dalam suatu masyarakat? Ya, baik Pak Iqbal. Sebenarnya konsepnya sama juga ya dengan yang tadi telah dipaparkan jawaban mengenai adaptasi, agil, dan lain sebagainya. Jadi menurut Parson, struktur sosial itu merupakan suatu pola yang terorganisir dari hubungan dan peran dalam masyarakat. Nah, hubungannya dengan fungsi sosial dijelaskan melalui analogis biologi tadi ya, yang tadi sudah saya jelaskan, di mana manusia itu dia memiliki struktur-struktur organ tubuh yang satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan, saling berhubungan, dan memiliki fungsi-fungsi yang sudah sesuai gitu, harus sesuai dengan fungsinya. Nah, maka diperlukan agar keseluruhan sistem sosial dapat bertahan. Hal itu diperlukan agar sistem sosial itu dapat bertahan dan juga seimbang. Maka si person ini lagi-lagi mengidentifikasinya melalui 4 fungsi model tadi ya yang disebut dengan agil oleh Pak Iqbal yang sudah tadi dijelaskan. Itu aja sih Pak menurut saya. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan. Masih di mute Pak kayaknya. Baik, masih di mute ternyata Ibu-Ibu. Maaf. Jadi, Parson menjelaskan hubungan antara struktur sosial dan fungsi sosial itu saling keterkaitan, Bu Hairani ya. Oke, saya ingin menambahkan mungkin dari contoh yang relevan dengan keadaan sekarang, yaitu satu di keluarga ya, karena sosial itu tidak lepas daripada keluarga ya. Apa struktur sosial dari keluarga itu? Yaitu strukturnya terdiri dari anggota keluarga, ada ayah, ada ibu, dan juga ada anak dengan peran yang berbeda-beda. Ya. Fungsi sosialnya apa? Keluarga berfungsi untuk sosialisasi nilai, ya, norma, ya, berikan kasih sayang serta mendidik anak agar menjadi anggota masyarakat yang baik, ya, baik di lingkungan keluarganya, di lingkungan sekolah maupun baik untuk di lingkungan masyarakat. Ya, mungkin itu aja tambahan dari saya. Untuk teman-teman
Ada yang mau menambahkan ya? Sedikit Pertanyaan Pak, dari saya tambahkan. ya silakan Ibu Ayu, Bu Nurlinda, silakan Bu Nurlinda. Ya Pak. Ya Pak. Nah, tadi pertanyaannya dari Bu Herani, yaitu bagaimana proses menjelaskan hubungan antara struktur sosial dan fungsi sosial dalam suatu masyarakat. Nah, di sini untuk menurut Parsom, yaitu bahwa memandang bahwa struktur sosial dan fungsi sosial saling berkaitan erat. Menurutnya, suatu masyarakat tersusun dari berbagai bagian atau sistem yang memiliki peran tertentu. Nah, setiap bagian itu menjalankan fungsi yang membantu menjaga keseimbangan dan kelangsungan masyarakat. Dengan kata lain bahwa struktur sosial memberikan kerangka atau susunan tempat berbagai peran berada, sementara fungsi sosial menjelaskan bagaimana masing-masing unsur itu bekerja dan saling mendukung agar sistem sosial tetap stabil. Nah, itulah jawaban dari kami, Pak. Siapa tadi? Dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Iqbal, kemana ya Pak? Masih di unmute lagi, Pak. Baik, terima kasih Bu Nurlinda yang sudah menambahkan jawabannya. Ada lagi yang mau menambahkan teman-teman, Bapak Ibu? Siapa yang ngomong bahasa Inggris ini? Bahasa nasional aja biar ngerti. Baik, kalau tidak ada yang mau menambahkan, kami serahkan ke Bu Hairani sebagai penanya. Bagaimana Bu jawaban dari teman-teman kami dan juga Bu Nurlinda? Ibu juga sama masih di mute itu Bu. Jangan ikutin saya Bu. Terima kasih semuanya Pak Iqbal. Siap. Belum Ibu. ngopi kayaknya Pak Iqbal nih. Yang hilang tanpa jejak. Iya. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Oke. Pertanyaan dari Bu Herani sudah terjawab. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Mbak Resna. Tadi bertanya bagaimana pendidikan berfungsi mentransmisikan norma dan sosial. Akil atau Pak Lukman mau menjawab terlebih dahulu? Baik Pak, kami mencoba menjawab bagaimana pendidikan berfungsi untuk mempertahankan keteraturan sosial dalam perspektif fungsional, termasuk talkot atau person. Pendidikan memiliki peran penting dalam stabilitas, menjaga keteraturan sosial. Pendidikan membantu masyarakat tetap teratur melalui beberapa mekanisme. Pertama, menanamkan nilai dan norma diperlukan untuk keteraturan. Misalkan di sekolah mengajarkan nilai seperti disiplin, keteraturan terhadap aturan, kerjasama, dan tanggung jawab, mengajarkan kepada anak didik kita. Yang kedua, mengajarkan peran dan harapan sosial. Melalui sekolah, siswa belajar bagaimana berperilaku sebagai warga negara, peran di dalam dunia kerja. Terus selanjutnya melakukan seleksi dan alokasi. Jadi pendidikan itu sangat penting sekali dan berperan menurut Parson. Pendidikan membantu mempertahankan individu pada posisi sosial yang sesuai dengan kemampuan mereka. Terus untuk membangun solidaritas sosial. Jadi kegiatan di sekolah seperti upacara, kerja kelompok, ekstrakurikuler, dan kegiatan nasional yaitu untuk membangun kerjasama antar solidaritas, menjaga masyarakat tetap terhubung dan teratur. Mungkin itu yang saya bisa jawab. Barangkali ada teman-teman atau jawabannya kurang memuaskan, dipersilakan untuk menambahkan. Baik, Pak Lukman, terima kasih atas jawabannya. Pak Akil, apa ada jawaban yang lain? Pertanyaan dari Mbak Resna.
Bagaimana pendidikan berfungsi mentransmisikan norma dan sosial. Kalau dari teman yang lain ada yang mau menambahkan, silakan. Sedikit, Pak. Baik, silakan Bu Saya Nurlinda. tambahkan. Iya. Terima kasih Pak Iqbal untuk Sama kedua Ibu. kalinya. Dan tadi tadi pertanyaannya Bu Resna, yaitu bagaimana pendidikan berfungsi mentransmisikan norma dan sosial. Nah, di sini bahwa pendidikan berperan sebagai sarana untuk mewariskan nilai, aturan, serta pola perilaku dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Nah, untuk melalui proses belajar di sekolah maupun di lingkungan, pendidikan lainnya, individu diperkenalkan pada norma-norma dan kebiasaan sosial yang berlaku sehingga mereka dapat memahami, menyesuaikan diri dan bertindak sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, terima kasih Pak Iqbal atas jawaban dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa jawaban dari Bu Nurlinda. Terima kasih Bu Nurlinda atas jawabannya. Sama-sama Pak Iqbal. Sudah terjawab ya Mbak Resna ya. Pertanyaan Ya, dari Mbak sudah. Resna. Ya, jadi pendidikan Sudah, Pak. memang berfungsi mentransmisikan atau meneruskan norma dan nilai sosial dengan cara tadi yang sudah dijelaskan, menanamkan aturan, ya, kebiasaan dan pola perilaku yang dianggap penting oleh masyarakat pada generasi muda. Ya, fungsi ini menjadikan pendidikan sebagai sarana utama dalam proses sosialisasi. Baik, ya. Untuk termin pertama sudah selesai dijawab, ya. Kita buka termin yang kedua. Oke, silakan yang mau bertanya. Ada siapa nih? Ada Mbak Mala Herani dan juga Bu Zul Ulya. Silakan Mbak Mala terlebih dahulu. Silakan, pertanyaannya apa? Baik, terima kasih Pak Iqbal. Pertanyaan saya adalah, mengapa Prof. Dahrendorf menolak pandangan masyarakat sebagai sistem yang sepenuhnya harmonis? Nanti pertanyaannya ditulis juga ya Bu ya di kolom ya. Baik Pak. Ya. Selanjutnya ada Bu Zul Ulya. Silakan Bu Zul, pertanyaannya apa? Baik, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana konflik itu muncul dari distribusi tidak merata? Tolong dijelaskan ya Pak. Baik, Ibu Zul Ulya. Ya. Dan juga tolong ditulis ya Bu pertanyaannya di kolom chat. Siap Pak. Oke. Ada satu lagi yang mau bertanya? Silakan. Sudah cukup, 2 aja ya? Oke, baik. Gimana Pak Lukman dan Pak Akil? Bisa kita langsung jawab pertanyaan dari Mbak Mala dan juga Bu Zul Ulya? Ya, boleh Pak, saya coba jawab pertanyaan Mbak Mala ya. Silakan. Tadi, mengapa sih Denrop menolak pandangan masyarakat sebagai sistem yang sepenuhnya harmonis? Nah, ya baik, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa Parson ini dia menekankan kepada konsensus dan harmoni. Bagaimana suatu masyarakat itu bisa seimbang dan juga stabil. Namun dia agak sedikit mengacuhkan bahwa dalam sistem itu kemungkinan adanya terjadi sebuah gesekan ataupun konflik permasalahan di dalam sistem tersebut. Nah, maka si Denrup ini berpendapat bahwa aspek masyarakat yang melekat dan ada di mana-mana itu pada dasarnya perubahannya itu didominasi oleh konflik. Jadi bukan keseimbangan aja, tapi perubahan itu juga terjadi karena adanya konflik yang mana ini menurut si Denrup itu akibatnya dari konflik tersebut. Ya, maka dari itu si Denrup ini berpendapat bahwa perubahan itu tidak hanya terjadi karena suatu konsensus atau harmoni saja, tapi karena adanya konflik-konflik atau pergesekan dari sistem tersebut. Itu aja sih kalau dari saya, Pak Iqbal. Mungkin yang lain atau Pak Iqbal mau menambahkan juga.
Baik, Pak Tambahan, Akil. Pak. Ya, silakan Bu Nurlinda untuk yang ketiga kalinya, silakan Ibu Ayu, Pak. menambahkan jawaban. Ya, Bu. Yuk. Bu Ayu, Pak. Ngopi. Bu Ayu. Oh iya, maaf ya. Nggak kelihatan suaranya, maaf. Ya, Bu Ayu silakan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ulang pertanyaannya, mengapa Rendop menolak pandangan masyarakat sebagai sistem yang sepenuhnya harmonis? Em, karena ia melihat bahwa konflik adalah bagian alami dan tidak terpisahkan dari kehidupan sosial. Misalnya saja dalam lingkungan sekolah, guru memiliki otoritas membuat aturan, sementara siswa harus mematuhinya. Ketika siswa merasa aturan terlalu ketat, muncul protes atau ketidakpuasan. Sebuah bentuk konflik yang menunjukkan bahwa harmoni tidak selalu terjaga. Eh, Kemudian yang kedua di lingkungan kerja. Contohnya saja manajer menentukan kebiasaan eh, perusahaan, sementara pekerja menuntut hak atau peningkatan kesejahteraan. Ketegangan antara kepentingan manajemen dan buruh memperlihatkan dinamika konflik yang terus ada dalam organisasi sosial. Mungkin itu saja, Pak. Baik, terima kasih Bu Ayu atas tambahan jawabannya. Ya. Jadi hampir sama ya suara Bu Ayu dan Bu Nurlinda. Saya tidak bisa membedakan nih logat-logatnya sama. Sama-sama dari Bone ya, Bu ya? Pak, dari Siap, Bone. Ibu. Terima kasih Bu Ayu atas jawabannya. Iya, Dari Pak. yang lain mungkin ada yang mau menambahkan teman-teman, Bapak Ibu. Pertanyaan dari Mbak Mala, mengapa Dahrendorf menolak pandangan masyarakat sebagai sistem yang sepenuhnya harmonis? Ya, jadi kesimpulan dari pertanyaan Mbak Mala yang sudah dijawab oleh teman saya, Pak Akil dan Bu Ayu, bahwasanya Dahrendorf menolak pandangan masyarakat adalah sistem sepenuhnya harmonis karena ia berpendapat bahwa konflik merupakan bagian alami dan tak terpisahkan dari kehidupan sosial. Karena sosial ini tergantung kepada manusia ya. Yang mana manusia itu kan sifatnya berubah-ubah, ya, bersifat dinamis, ya, bergerak, ya. Jadi gitu ya Bu ya. Atau Mbak Mala jawabannya bagaimana? Ya, Sudah baik. puaskah? Sudah Sudah. terjawab pertanyaannya? Baik, Sudah. terima kasih Mbak Mala atas pertanyaannya. Pertanyaan dari Ibu Surulya. Bagaimana konflik itu muncul dari distribusi tidak merata? Silakan Pak Lukman. Saya menjawab pertanyaan dari Ibu Surulya. Baik, kami akan mencoba menjawab bagaimana konflik itu muncul dari distribusi kekuasaan yang tidak merata. Menurut Dahrendorf, konflik sosial muncul karena kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat didistribusikan secara merata. Nah, ketidakmerataan inilah yang menciptakan kelompok yang ketimpangan atau berbeda. Nah, misalkan ada kelompok yang berkuasa dan kelompok yang tidak berkuasa, sehingga kelompok yang memiliki otoritas ingin mempertahankan status dan keuntungan mereka. Terus kelompok yang tidak memiliki otoritas merasa dirugikan sehingga ingin mengubah struktur sosial. Jadi perbedaan ketimpangan ini menimbulkan konflik. Nah, terus berikutnya contoh kedua, ketimpangan menimbulkan rasa ketidakadilan. Misalkan kelompok yang dirugikan melihat bahwa hak mereka lebih sedikit, akses terhadap sumber daya lebih kecil, kesempatan sosial tidak seimbang. Jadi rasa tidak adil ini memicu ketegangan dan protes. Nah, sehingga muncullah konflik-konflik tersebut. Nah, jadi ketimpangan kelompok menjadi bertentangan. Kelompok
berorientas mempertahankan kekuasaan, kelompok bawah menuntut perubahan. Jadi antara yang berkuasa dan yang tidak berkuasa, sementara kelompok yang paling bawah itu dia menuntut untuk perubahan, tetapi mereka yang berkuasa mempertahankan kelompok mereka supaya tidak ada perubahan. Mungkin itu, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Apabila teman yang akan menambahkan, dipersilahkan. Terima kasih atas jawabannya. Teman-teman ada yang mau menambahkan? Pertanyaan dari Bu Zululya, ada yang mau menanggapi? Sedikit tambahan, Pak. Ini Bu Ayu ya? Iya, Pak. Oke, Bu Ayu silakan. Ya, terima kasih. Sedikit saja. Ketika ada kelompok yang mendapat lebih banyak keuntungan, sementara kelompok lain menerima jauh lebih sedikit, rasa ketidakpuasan akan meningkat dan akhirnya mendorong munculnya konflik sosial. Contohnya saja di masyarakat, ketika fasilitas publik seperti kesehatan atau pendidikan lebih mudah diakses oleh kelompok tertentu yang lebih kaya, kelompok yang kurang beruntung dapat merasa tersisih dan menuntut perubahan yang kemudian bisa memicu demokrasi atau gerakan sosial. Cukup, Pak. Baik, terima kasih Bu Ayu atas tambahan jawaban dari Bu Zululya. Ya. Jadi pada kesimpulannya, kenapa terjadi konflik ya, muncul dari distribusi tidak merata, tadi sudah dijawab oleh Pak Lukman, adanya ketidakadilan, ya, ketimpangan dan perbedaan kepentingan sosial. Ya, bagaimana Bu Zululya atas jawaban dari kelompok kami dan juga Bu Ayu Andira? Ya, cukup baik Bang, cukup baik Bang, cukup jelas. Siap, Ibu Zululya, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, sudah terjawab semua ya Bapak Ibu. Sesi tanya jawab di termin ke-2 ya. Pertanyaan dari Mbak Mala dan juga Bu Zululya. Baik, kita cukupkan ya. Apa ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau menambahkan? Ada yang menanggapi? Silakan Bapak Ibu. Saya Pak Lukman mau bertanya, Pak Lukman. Halo Pak Lukman. Halo. Halo ya. Siap. Pak Soeharto ya? Iya, Pak Lukman. Silakan Pak Soeharto. Maaf nih off kamera ya Pak Lukman ya. Saya lagi di seminar nih. Jadi gitu Pak Lukman ya, kita tahu kan sekarang banyak menimbulkan konflik sosial gitu, masalah gitu ya. Seperti kasus yang kemarin yang belum lama gitu ya, ada pejabat DPR yang ketika itu suasananya rakyat sedang susah dengan kenaikan pajak yang bertubi-tubi, terus adanya flexing dari pejabat, itu kan kadang-kadang menimbulkan apa kan gejala sosial gitu, sehingga demo rumah pejabat kita sebut saja ya, seperti rumah pejabat anggota dewan Pak Saroni, Yakuya, Tata Urban dan sebagainya. Itu mereka nggak punya otoritas untuk memberikan suatu kebijakan yang menimbulkan kesenjangan. Tapi gaya mereka ketika mereka menjabat ini bisa menimbulkan konflik sosial yang latar belakangnya kesenjangan, sehingga kita lihat kemarin televisi kan banyak penjarahan di rumah Uya Kuya, di rumahnya siapa Soroni, di rumahnya Napa Urba, juga di rumah Bu Menteri gitu. Mereka tidak memberikan suatu kebijakan keputusan kepada masyarakat, tetapi gaya hidup mereka, perilaku mereka yang memicu yang boleh konflik sosial yang latar belakang dengan kesenjangan sosial. Kalau misalkan masyarakat kita ekonominya mapan, mereka berikut joget, ya, terus berflex dan sebagainya, itu mungkin masyarakat nggak menimbulkan konflik sosial itu nggak terjadi dan sebagainya. Tapi karena rasanya gaya mereka yang bukan kepentingan sosial, maka timbul konflik sosial yang pertama. Nah, terus yang kedua nih, kalau yang di India itu jelas sekali yang sosialnya. Kenapa? Karena ada kasta gitu, sama
bahasa ada kata bahasa Sunda, seperti data, tapi mereka ada sampai sekarang, gitu, ya. Walaupun jelas sekali kesenjangan sosial itu di sana banyak, gitu, dan terjadi, gitu, karena kan kata Sunda, kata Brahma, tapi mereka sampai saat ini ya mereka konsen aja gitu. Nah, itu gimana kalau itu, ya? Yang kalau yang pertama kan tentang apa saya dalam pejabat pendidikan sosial, sehingga walaupun tanpa mengurangi kepentingan publik karena gaya mereka itu bisa menentukan konflik sosial juga, itu pertama. Terus yang kedua, ini mungkin bersifat pertanyaan gitu ya, kenapa kok di India yang kasta-kasta, kata Sunda, kata Brahma, itu mereka jarang terjadi kesenjangan sosial. Ya, mungkin itu aja Pak Lukman ya. Lebihnya saya lanjut lagi. Pak Iqbal, kalau saya kedengarannya agak kurang jelas ya. Tadi yang pertama itu Pak Harto menyebutkan bahwa terjadi konflik yang terjadi pada anggaplah di negara kita yang kemarin itu ada kerusuhan ya akibat ulah atau flexing pejabat yang menganggap dirinya itu lebih. Nah, ya itu sih sebenarnya kayaknya bukan pertanyaan ya Pak Harto ya. Itu sudah dijawab sendiri sama Pak Harto menurut saya, yaitu terjadinya konflik itu ya akibat ada ketimpang yang sangat jauh dari sosial mereka antara yang bawah dan yang atas ya. Masyarakat di bawah ini merasa mereka sangat miskin berada di negara yang sama, sehingga di satu sisi para pejabat yang menunjukkan atau flexing dengan memperlihatkan kekayaannya, sehingga masyarakat bawah ini merasa mereka bahwa hidup ini tidak adil berada di negara ini. Terus kenapa tadi di India ya Pak Iqbal ya? Iya Pak, sepertinya Pak. Ya, kenapa di India dengan adanya kasta-kasta tidak terjadi konflik? Kalau menurut saya sama sih Pak. Mungkin karena kita tidak tahu aja, justru di India itu malah lebih parah kemiskinannya, lebih parah dari negara kita. Adanya kasta-kasta itu justru akan memperendah manusia, sehingga di India itu bahkan ada kasta yang paling rendah, bahkan yang tidak boleh kasta yang paling rendah itu yang tidak boleh dipegang aja, menurut mereka itu dia udah najis gitu. Yang tidurnya aja di tempat sampah, jadi gelandangan dan sebagainya. Kalau berkasta itu pasti ada ketimpangan semuanya, karena dia tidak menyamaratakan, semuanya itu pasti berbeda, sehingga mereka yang kastanya paling tinggi akan merasa paling dihormati dan paling suci dan paling kaya. Nah, kalau menurut saya itu jawaban menurut saya Pak Harto. Kalau di negara kita ada berkasta-kasta gitu, ya mungkin akan terjadi ketimpangan sosial yang sangat parah dan akan menyebabkan konflik yang sangat parah. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Karena menurut saya Pak Harto itu hanya bukan pertanyaan ya, hanya pendapat kayaknya, karena jawabannya menurut saya itu yang pertama itu udah dijawab sendiri sama Pak Harto. Terima kasih. Halo, udah semua ya? Sudah semua Bapak. Ya, terima kasih semua udah telah mengikuti materi hari ini. Jadi pada intinya kita ini mempelajari teori sosial. Kita nggak bisa terlepas dari hubungan diri dan orang lain ya. Itu yang paling penting. Kita bersosialisasi, makanya sosial, minimal 1 atau 2 orang kita saling berinteraksi.
Ya, itu yang lebih penting. Apalagi kita berorganisasi. Nah, itu jadi cara-cara berorganisasi di situ bisa kita melakukan apapun yang kita ingin, tujuan kita yang ingin tercapai. Nah, kalau terjadinya di dalam suatu sosial atau di dalam organisasi sosial, sering terjadi konflik. Nah, termasuk pertanyaan dari Soeharto tadi, banyak pejabat-pejabat yang korupsi karena perilaku sosialnya emang sudah nggak bisa diatur lagi. Itu yang salah satunya ya. Jadi karena perilaku sosial, karena dia mungkin cara hidupnya bersikap seperti bodois atau cara orang kaya atau cara dia untuk mendapatkan hal-hal yang lebih cepat, mendapatkan keuangan atau penghasilan yang lebih instan dan lebih cepat. Itu yang perilaku-perilaku yang nggak boleh kita ikuti. Nah, di sini juga yang menurut si Talcott Person ini bahwa dia seorang sosiolog dari Amerika menganggap bahwa sistem yang ketergantungan karena percaya bahwa masyarakat terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait yang tadi saya sebutkan. Jadi saling terkait, yang tadi ada kita satu atau dua orang tadi yang sudah saya sebutkan, atau lebih banyak juga bisa, mau dia 2, 3, 4 berorganisasi gitu. Bergantung satu sama yang lain. Nah, di sini juga yang seperti yang saya sebutkan, kemarin pernah dengar, saya lihat kasih video yang Singapura belum? Nah, itu yang terjadi sekarang, perubahan-perubahan sosial yang ada di Singapura, terutama masalah kuliner atau yang kebiasaan orang-orang yang menjual kuliner di Singapura sekarang sudah berubah, tidak mau lagi orang Singapura sendiri tidak mau makan di daerah situ, dia lebih baik pergi ke sebelah, ke Penang, ke Malaysia, mungkin itu. Jadi itu menyebabkan perubahan sosial yang terjadi, perilaku yang nggak sepatutnya. Mungkin karena satu, di Singapura harga makanan terlalu mahal, terlalu tinggi, terlalu mewah. Sedangkan kalau dia orang-orang penduduk asli Singapura pergi ke Penang, ke Malaysia, dia akan mendapatkan harga yang murah, makanannya juga enak, sama seperti Indonesia. Nah, itu yang kita harus inikan itu. Nih, sekarang lagi ada perang masalah seperti durian. Jadi saling mengklaim antara Singapura dengan Malaysia. Padahal kan durian ini Indonesia memang ini buah tropik gitu, buah tropikal, buah yang benar-benar ada banyak di Indonesia gitu. Tapi kenapa orang Malaysia dan Singapura yang mengklaim bahwa durian adalah akan dijadikan buah nasionalnya mereka? Dia lagi ribut gitu. Padahal kan di sana kan, di Singapura dan di Malaysia itu tropikalnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu menghasilkan. Sedangkan kita di durian kita itu udah ada di spesies yang ada Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, dan mungkin ada di mana-mana, ada di Sulawesi. Ya, itu buah yang benar-benar tropikal. Kalau mau dituntut sebenarnya Indonesia yang berhak untuk mengklaim bahwa durian itu adalah buah yang memang punya orang yang bisa klaim gitu, bisa diklaim lah istilahnya kan. Karena kan sebentar lagi kayak itu Singapura dan Malaysia udah mau mengklaim bahwa durian itu menjadi buah nasional mereka. Itu ya, jadi masih banyak nih yang terjadi itu. Karena tadi subsistem ekonomi, subsistem politik, itu yang ada perubahan-perubahan. Ada perubahan sosial, ada sistemnya yang perubahan budaya gitu juga sama itu. Nah, makanya di sini Person juga mengukuhkan bahwa adaptasi masyarakat harus dapat berharus dengan lingkungan dan perubahan yang terjadi. Nah, ini yang berkaitan juga sama tadi yang telah saya sebutkan. Terus dengan adanya tersebut bisa mencapai tujuan, masyarakat harus dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang ketiga, masalah integrasi. Nah, ini integrasi ini juga sangat penting karena
satu dengan lainnya saling berhubungan dan saling mengembangkan hubungan sosial dan nilai-nilainya. Yang keempat, masalah pemeliharaan pola. Masyarakat harus dapat memelihara dan mengembangkan nilai-nilai norma dan tradisinya. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus mengembangkan nilai-nilai norma yang Bapak Ibu dari daerah masing-masing ya. Jadi kita kan keberagaman suku, etnis, bangsa gitu. Terus atau suku kita orang dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur lainnya. Itu kan kita banyak beda gitu. Nah, ini juga yang kalau sering terjadinya konflik-konflik karena ada perubahan sosial juga bisa kita harus redam juga semua gitu. Jangan sampai membuat kita emosional dalam menyikapi terjadinya perubahan status atau perubahan adat budaya kita masing-masing gitu. Makanya kita sangat berperan nih di dalam posisi kita sebagai bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika, berpancasila dan macam-macam suku. Nah, di sini kita juga harus perlu adaptasi, pencapaian tujuan, penerimaan pola, dan lain-lain. Nah, tadi kenapa Raad Darunrep menolak pandangan masyarakat sebagai sistem sepenuhnya yang harmonis, karena ia percaya bahwa masyarakat adalah arena konflik dan perubahan yang menerus. Nah, contoh yang saya akan ambil, contohnya yang baru-baru ini konflik yang terjadi di Sulawesi Selatan kemarin. Ya, dia mau menggunakan katapel yang anak panah dan macam-macam benda tajam yang nggak boleh harusnya dilakukan oleh masing-masing kelompok ya, gitu. Jadi nggak boleh satu yang lain mengklaim. Kalau sudah menggunakan alat tersebut, kita nggak boleh lagi menjadikan alat tersebut sebagai untuk menjatuhkan atau membuat lawan kita menjadi lemah atau menjadi kena panah tersebut gitu. Jadi itu yang harus kita hindari semua. Karena dengan adanya konflik antar daerah, antar bangsa sendiri akan merugikan kita sendiri gitu. Nah, konflik juga bisa disebabkan oleh adanya distribusi yang tidak merata. Contohnya kita dengan Papua, walaupun memang di Papua distribusi semuanya kita lebih mahal ya. Kalau Bapak Ibu, makanya harga-harga bahan kebutuhan pokok di Papua tuh mahal. Sebagai contoh, salah satunya contoh semen. Kalau di sini semen satu sak yang isinya 25 kilo 50.000. Tapi kalau di Papua satu sak yang 25.000 jadi 500.000. Ya kan? Ya, itu yang menjadikan bisa konflik gitu. Padahal kalau dilihat masih bangsa Indonesia juga gitu. Nah, saya juga mengharapkan mungkin kalau sudah ada tempat pendistribusian sudah ada di daerah-daerah yang terluar tersebut, bisa terjangkau dengan cepat dengan adanya distribusi baik dari kapal laut, dengan adanya tol atau dengan kapal pesawat terbang gitu, supaya dia bisa menjangkau seluruh Indonesia. Nah, itu konflik yang sering ditimbulkan ya. Karena adanya kelas sosial, etnis, dan konflik agama. Itu yang tiga saya sebutkan ini, konflik tersebut bisa memicukan perang antar sesama kita. Nah, pendidikan sebagai bentuk sosialisasi, pembentukan karakter, pengembangan kemampuan sosial, dan pentransmisian budaya, pembentukan identitas. Nah, di dalam pendidikan kita tadi udah disebut ya, ada pendidikan, masalah sosial, ekonomi, hukum, budaya, dan lain-lain. Kalau Bapak pernah, waktu D1 pernah belajar di Polek Sosbud Hankam, ideologi politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, itu
kita diajarin kayak gitu karena untuk memajukan sesama umat Indonesia bersatu, sinergi, dan bersatu padu dalam melawan hal-hal yang bersifat terjadinya konflik yang baik akan terjadi. Sebagai contoh lagi misalnya, kenapa Prabowo sekarang lebih mementingkan membelikan alutsista yang saat-saat ini gitu, daripada periode yang lalu infrastruktur. Tapi tidak menutup kemungkinan sekarang ini ada pembangunan infrastruktur juga, ada pendidikan kesehatan akan dibangun 66 rumah sakit baru lagi seluruh Indonesia, dan begitu juga dengan sekolah yang sudah ada yang mau ambruk akan diperbaiki, dan kalau memang ada perlu penambahan sekolah baru akan ditambahkan. Itu yang akan menjadikan kita lebih bisa maju lagi gitu. Ya, jadi itu ya Pak Soeharto. Ada pertanyaan Pak Soeharto? Ya Pak, itu Pak. Ya, terima kasih Pak. Iya Pak, cukup Pak. Terima kasih Pak. Ya jadi, nah aktivitas kita kalau di dalam pendidikan seperti kurikulum, itu kurikulum ini walaupun kita periode lalu misalnya kurikulum Merdeka, sekarang kurikulum udah mau dimasukkan deep learning misalnya. Nah itu karena memang kebutuhan masing-masing menteri dan ke masing-masing zamannya ya. Sekarang nih udah kementerian sekarang minta deep learning karena tergantung dari siswanya untuk belajar benar-benar bisa sampai mendalam benar gitu, sampai dia bisa ngerti. Begitu juga dengan gurunya. Guru juga harus memahami dengan adanya ekosistem di dalam sekolah, di lingkungan, supaya di dalam sekolah Bapak Ibu atau di sekolah SD, SMP, SMA, itu lingkungan belajar mengajarnya berasri atau bisa lebih enak lagi diajarkan oleh anak didik kita. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Dipersilakan. Dipersilakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Nah, saya mau menambahkan lagi struktur sosial yang kita sekarang ini, yaitu lebih mementingkan pola-pola hubungan yang stabil dan dalam masyarakat. Struktur sosial dapat dibagi menjadi komponen seperti peran, norma, nilai, kelompok, dan institusinya. Struktur sosial yang bersifat formal, yaitu yang diatur oleh aturan-aturan dan norma-norma yang jelas. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada struktur organisasi, baik perusahaan, pemerintah, dan lain-lain. Terus yang kedua, struktur sosial informasi, informal, seperti aturan-aturan atau norma-norma yang jelas seperti struktur sosial dalam keluarga dan komunitas. Jadi kalau Bapak Ibu di luar sana mempunyai komunitas atau mempunyai paguyuban, itu adalah juga untuk menjadikan berperan dalam struktur sosial yang berbentuk informal. Kalau struktur sosial yang bersifat hierarkis adalah struktur yang memiliki tingkat-tingkatan yang berbeda-beda, seperti struktur sosial dalam organisasi militer dan pemerintahan. Nah, ini maksudnya kalau di dalam kemiliteran strukturnya sudah pasti dia dari atas ke bawah. Artinya dari top down. Jadi kalau semua perintah-perintah itu semua dari atasan semua. Nanti yang menjalankan prajurit-prajurit dan yang di level menengahnya gitu. Dia harus patuh pada komandan yang paling tertinggi atau jenderal kalau di dalam kemiliteran. Begitu juga di dalam perang, misalnya melawan
di daerah-daerah konflik yang bertanggung jawab, misalnya bintang 2 di Angkatan Darat. Nah, itu dia harus memberikan arahan kepada yang di bawah bintang 1 sampai ke bawah, sampai prajurit, bagaimana dia bisa menjalankan perintah dari atasannya, tidak terjadi hal-hal yang menyangkut HAM misalnya. Tapi kan karena ini perang di sana, kayak di Papua, lebih menekankan bahwa giliran orang-orang KKB yang menembak mati tidak terjadi HAM. Tapi giliran militer dibilang HAM gitu misalnya. Itu yang tidak seimbang gitu. Karena mereka yang ada di sana mengacaukan masalah-masalah yang keamanan dalam negeri kita gitu. Kita juga harus bersifat proporsional, bersifat lebih membela negara kita, bahwa hal-hal yang tersebut yang dilakukan oleh separatis atau kelompok-kelompok berbahaya itu tidak dibenarkan. Itu yang perilaku-perilaku sosial yang ada di masyarakat daerah timur. Ada lagi yang mau bertanya? Tinggal 2 menit lagi. Silakan Bapak Ibu. Pak Suwarto. Ya Pak, hadir Pak. Pak Hadir Rijal. Pak. Hadir. Gimana Pak Suwarto? Mau nambah atau gimana? Ya Pak, siap. Apa yang saya sampaikan sangat luar biasa sekali. Mungkin Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Dipersilakan. Bu Rosna, mana Bu Rosna? Hadir, Pak. Bu Rosna. Tadi habis ada klien, kemana Pak, jadi nggak bisa dipanggil-panggilin? ditinggalin. Iya, Sebenarnya kamu tadi Ros dipanggil-panggilin dengar, nggak tapi boleh Ros nggak gitu. bisa ngomong, Pak. Kenapa? Tadi Ros dengar, tapi Ros nggak bisa ngomong, soalnya lagi presentasi ke klien. Hari ini Ya kamu bisa jadwalnya agak chat bentrok, dong. Pak. Ya tadi kamu harusnya bisa Iya, ngechat. chat. Ya, Iya, ya kan Pak. banyak Maaf ini ya, juga Pak. gitu. Oke, ditutup aja Pak Ridwan atau siapa tadi nih yang materi ini? Ya, baik Pak. Terima Pak kasih Iqbal. Pak Dr. Renovian Rais yang sudah menanggapi diskusi pada siang hari ini. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan bermanfaat buat kita semua. Saya dan kelompok mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pemaparan materi, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman. Dan terima kasih kepada semuanya yang sudah mendengarkan, menyimak, bertanya, dan mendapatkan jawabannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Amin. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.